Green Warriors. Bel istirahat berbunyi nyaring, menandakan saatnya bagi para siswa untuk meninggalkan kelas dan menuju kantin. Suasana riuh rendah terdengar di sepanjang koridor. Namun di satu kelas, seorang siswa bernama Gihan hanya menatap seduh keluar jendela, seakan tenggelam dalam pikirannya. Seorang teman bernama Ninda menghampiri Gihan dan menyadari bahwa sahabatnya itu tidak seperti biasanya. "Gihan, kamu kok nggak ke kantin? Ayo beli es, haus nih," ajak Ninda dengan nada ceria. Gihan mengalihkan pandangannya dari jendela, namun hanya menatap Nanda sekilas dengan ekspresi cemberut. Melihat ekspresi Gihan yang aneh, Ninda semakin penasaran. Ia pun menarik kursi di sebelah Gihan dan duduk di sana sambil menggoyang-goyangkan bahu sahabatnya. "Kenapa sih, Han? Biasanya kamu paling semangat kalau istirahat. Tumben banget diem gini," kata Ninda sambil menatap wajah Gihan yang tampak murung. Gihan akhirnya mendesah panjang dan menatap Ninda. "Ninda, aku sedih banget. Setelah pulang dari kebun binatang kemarin, aku gak bisa tidur semalaman," kata Gihan pelan. Ninda menginyitkan dahi, bingung dengan pengakuan Gihan. "Memangnya kenapa? Ada apa dengan kebun binatangnya?" Gihan menjelaskan. "Bukan kebun binatangnya, Nin. Tapi setelah kita pulang, aku lihat banyak video tentang hewan-hewan yang kehilangan tempat tinggal karena ulah manusia. Banyak pohon yang ditebang sembarangan dan habitat hewan jadi hancur. Bukan cuma hewan yang kena dampak, tapi kita juga." Mendengar itu, Ninda hanya bisa menghela nafas. "Kamu bener sih, Han. Memang banyak yang kurang peduli sama lingkungan, padahal dampaknya besar." Namun, alih-alih membiarkan kesedihannya berlarut-larut, Gihan malah mendapatkan ide baru. "Gimana kalau kita bikin organisasi peduli lingkungan? Kita ajak teman-teman supaya lebih sadar soal masalah lingkungan," usul Gihan dengan penuh semangat. Gihan dan Ninda lalu memutuskan untuk membicarakan ide ini dengan ketua OSIS, Elvano. Mereka pergi ke ruang OSIS dan setelah perbincangan panjang, Elvano setuju untuk mendukung ide mereka. "Rencana kalian bagus banget, tapi untuk resmi bikin organisasi, kita butuh persetujuan dari Pak Yayan, kepala sekolah," jelas Elvano. Hari berikutnya, mereka bertiga pun menemui Pak Yayan. Awalnya, Pak Yayan terlihat ragu. "Kalian harus memahami bahwa memulai organisasi bukan hal yang mudah. Butuh komitmen dan tanggung jawab besar," ujar Pak Yayan serius. Namun, setelah mereka menjelaskan tujuan mereka untuk membuat perubahan positif, Pak Yayan akhirnya setuju dan memberi izin. Dengan syarat, mereka harus bekerja dengan Bu Lilis, guru biologi yang juga peduli lingkungan. Bu Lilis ternyata sangat antusias mendengar rencana mereka. "Wah, Ibu bangga sekali. Ibu selalu ingin ada kegiatan lingkungan di sekolah ini. Tapi ingat, kalian juga harus disiplin," ucap Bu Lilis. Dengan bantuan Bu Lilis dan Elvano, Gihan dan Ninda mulai mengumpulkan anggota. Mereka menamai organisasi ini Green Warriors. Di pertemuan pertama, mereka menetapkan jadwal kegiatan mingguan, mulai dari bersih-bersih, kampanye daur ulang, hingga proyek penghijauan kecil-kecilan. Namun, masalah mulai muncul ketika beberapa siswa menganggap kegiatan Green Warriors membosankan dan menghabiskan waktu. Mereka bahkan mengajak upaya Gihan dan teman-temannya. "Ngapain sih repot-repot? Emang kita bakal berubah cuman gara-gara bersih-bersih di sekolah?" sindir seorang siswa bernama Ardi sambil ketawa. Kata-kata itu membuat Gihan merasa kecewa. Tapi Ninda segera menyemangatinya. "Kita nggak bisa mundur, Han. Ini baru awal. Pasti ada yang nggak setuju. Yang penting kita tetap jalan." Sayangnya, masalah tak berhenti di situ. Saat Green Warriors mengadakan acara bersih-bersih sekolah pertama, banyak siswa yang justru membuang sampah sembarangan dan mengabaikan ajakan mereka. Gihan dan Ninda merasa kewalahan, dan semangat mereka mulai goyah. Namun, Bu Lilis memberikan ide baru. "Bagaimana kalau kita undang seseorang yang bisa memberi inspirasi?" Kebetulan, Ibu kenal Mbak Kamala, seorang aktivis lingkungan yang sering muncul di televisi. "Kita bisa undang dia ke sini," usul Bu Lilis. Beberapa hari kemudian, Mbak Kamala datang ke sekolah mereka.
Ia berbicara di depan seluruh siswa tentang pentingnya menjaga lingkungan dan bagaimana perubahan kecil bisa berdampak besar. Mbak Kamala berbagi kisah bagaimana ia memulai dari hal kecil dan terus menginspirasi banyak orang. Mbak Kamala juga mengajak siswa untuk lebih peduli dan terlihat dalam menjaga lingkungan. Kalian bisa mulai dari hal kecil seperti membawa botol minum sendiri dan mengurangi sampah plastik. Kalian adalah generasi penerus. Masa depan bumi ada di tangan kalian, katanya dengan penuh semangat. Pidato Mbak Kamala memberikan dampak besar. Banyak siswa yang mulai tertarik untuk bergabung dengan Green Warriors. Mereka mulai menjadi lebih peduli dan mulai menggunakan tempat sampah yang sudah dibedakan antara sampah organik dan anorganik. Dengan semakin banyak dukungan, Green Warriors merencanakan aksi penghijauan dengan menanam pohon di sekitar sekolah. Mereka berhasil menggalang dana dari kegiatan bazar dan menggunakan uang tersebut untuk membeli bibit tanaman. Namun, masalah baru muncul. Ternyata banyak siswa yang datang dengan wajah sedih dan mengungkapkan bahwa orang tuanya melarangnya ikut organisasi ini karena dianggap hanya membuang waktu dan mengganggu pelajaran. Ninda yang mendengar cerita itu merasa bingung. Bagaimana ya caranya supaya kita bisa bantu meyakinkan orang tua murid? Bu Lilis pun membantu mereka menyusun surat yang menjelaskan pentingnya kegiatan ini bagi pendidikan dan pembentukan karakter siswa. Surat itu ditandatangani oleh Pak Yayan dan diberikan kepada orang tua siswa. Setelah beberapa kali diskusi dengan beberapa orang tua, akhirnya orang tua memahami dan mengizinkan anak-anaknya untuk tetap berpartisipasi. Saat kegiatan penanaman pohon akan dimulai, masalah kembali muncul. Hujan deras menyebabkan halaman sekolah becek, dan tanah menjadi sulit digarap. Banyak siswa yang akhirnya mundur karena tidak mau kotor. Gihan, yang sudah sangat bersemangat, tidak ingin menyerah. Ingin berdiri di depan teman-temannya, berbicara dengan penuh semangat. Teman-teman, aku tahu ini berat, tapi kalau kita mau perubahan, kita harus bisa mulai dari hal kecil. Kita harus berjuang untuk kita dan makhluk hidup lainnya. Kalau kalian mundur, aku akan tetap menanam pohon ini sendiri. Kata-kata Gihan menyentuh hati teman-temannya, dan perlahan-lahan mereka kembali membantu. Dengan penuh semangat, mereka menanam pohon bersama meski hujan turun rintik-rintik. Mereka bekerja keras hingga halaman sekolah tertanami pohon-pohon baru. Berbulan-bulan kemudian, halaman sekolah tampak lebih hijau dan asri. Green Warriors berhasil membuat perubahan nyata. Bahkan, sekolah mereka menerima penghargaan dari Dinas Pendidikan sebagai sekolah berwawasan lingkungan. Pak Yayan yang memberikan penghargaan khusus kepada Green Warriors dalam upacara bendera. Ini adalah bukti bahwa kalian adalah agen perubahan, ucap Pak Yayan dengan bangga. Mbak Kamala juga mengirim pesan kepada mereka, mengatakan bahwa dia sangat bangga dengan usaha mereka dan berharap mereka bisa terus menjaga semangat itu hingga dewasa. Gihan dan Ninda berdiri di tengah lapangan, melihat halaman sekolah yang kini tampak hijau. Mereka tersenyum bahagia, bangga akan perubahan yang telah mereka buat bersama teman-temannya. Kita berhasil, Han. Siapa sangka dari ide kecil kita ini, kita bisa membuat perubahan kecil. Padahal selama kita menjalani ini, selalu banyak rintangan dan cobaan, ucap Ninda sambil tersenyum. Iya, Nin. Ini semua berkat kerjasama dan dukungan dari banyak orang. Aku harap kita bisa menginspirasi generasi berikutnya untuk terus menjaga bumi ini, jawab Gihan dengan mata berbinar. Mereka pun saling menepuk bahu dan berjanji akan terus berjuang untuk lingkungan, baik di sekolah maupun di luar sana. Green Warriors bukan hanya sebuah organisasi, tapi juga sebagai keluarga yang peduli dengan masa depan bersama.